Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Rosita. Kita akan belajar bahasa Indonesia kali ini paket C kelas 10. Kalau kelas 10 berarti Ibu akan menyampaikan hari ini itu adalah ringkasan materi dari 3 materi yang akan termasuk di ujian semester ganjil ya. Yang pertama adalah tentang teks laporan hasil observasi, disingkat dengan LHO. Oke. Terus yang kedua teks eksposisi dan yang ketiga adalah teks biografi. Nah, yang pertama LHO. Pengertian dari LHO adalah teks yang berisi penjelasan objektif tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek, fenomena atau peristiwa tertentu. Itu dia pengertiannya. Nah, sedangkan tujuannya adalah menyampaikan informasi faktual. Faktual berarti bersifat fakta. Nah, ini fakta. Oke. Terus yang kedua tujuannya menjelaskan ciri umum, klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan dan detail objek secara sistematis ya, secara berlanjut sistematis. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini adalah gambaran umum tentang objek yang akan kita teliti atau kita observasi. Nah, yang kedua strukturnya adalah deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian berisi rincian ciri, sifat, dan klasifikasi tersebut. Nah, yang ketiga strukturnya adalah deskripsi manfaat. Nah, ini boleh ada atau boleh tidak ya. Jadi sifatnya adalah opsional, boleh ada, boleh tidak. Oke, selanjutnya tentang ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan di sini membicarakan atau menggunakan kata baku, berarti bahasa atau kalimatnya menggunakan kata baku. Semuanya kalimat yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, ya. Disingkat dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu dia, ada aturan normanya. Nah, yang kedua cirinya adalah kalimatnya itu harus berisi definisi. Definisi berarti pengertian. Terus dan deskripsi ya. Terus yang ciri kebahasaan ketiga adalah kata tugas, merupakan, adalah. Nah, itu ciri khasnya. Oke. Terus yang keempat menggunakan istilah. Ada istilah-istilah di dalamnya. Lalu berisi objektif tanpa opini pribadi. Jadi ya, itu ada beberapa ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, disingkat dengan LHO. Oke, kita bicara tentang yang kedua, teks eksposisi. Nah, pengertiannya adalah apa? Pengertiannya teks yang bertujuan menjelaskan atau mengungkapkan pendapat, atau memberi informasi agar pembaca memperoleh pemahaman tentang teks eksposisi tersebut. Nah, tujuannya adalah ada 2 juga. Yang pertama menyampaikan gagasan atau pendapat secara logis. Logis ini berarti sesuai dengan logika. Nah, kalau secara logis berarti sesuai dengan logika, masuk akal ya. Terus tujuan yang kedua adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca. Ya, pengetahuan tambahan. Nah, struktur ada 3. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Itu dia strukturnya. Terus terakhir ciri kebahasaannya adalah ada 4 poin ya. Yang pertama menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung ini apa saja kata penghubungnya? Dia bersifat kata penghubung kausalitas. Contohnya ada karena, ada sehingga, dan sebab. Itu dia beberapa contoh kata hubung kausalitas. Oke. Ciri kebahasaan yang kedua adalah berisi data, ya, data-data, ada fakta-fakta, ada opini logis, ya, yang masuk akal ya, sesuai logika tadi. Terus ciri kebahasaan ketiga adalah kalimatnya informatif. Informatif itu berarti memberikan informasi kepada pembaca biar pembaca paham, oh apa ya yang dimaksud. Nah, itu dia. Terus terakhir ciri kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan istilah dan kalimat definisi ya, atau penjelasan-penjelasan. Nah, itulah 4 ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, yang terakhir, materi yang terakhir ringkasannya adalah teks biografi. Apa pula pengertian tentang teks biografi?
Teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup tokoh ditulis oleh orang lain. Nah, ada nih perbedaan biografi dengan autobiografi. Kalau autobiografi itu kisah hidup kita sendiri yang tulis. Nah, sedangkan biografi kisah hidup orang lain, nah ditulis oleh orang lain ya. Nah, misalnya tokoh siapa yang mau kita tulis, misalnya Cut Nyak. Nah, berarti kita bicarakan beliau, iya gitu ya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, ditulis oleh orang lain berfokus pada perjalanan hidup, karyanya apa saja, dan keteladanan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Nah, itu pengertiannya. Nah, tujuannya di sini ada dua juga, memberikan informasi tentang kehidupan tokoh. Apa informasi tentang kehidupan tokoh? Itu nanti ditulis semuanya. Lalu memberikan inspirasi melalui keteladanan. Ya, jadi inspirasi bagi kita semua. Oh, Cut Nyak itu keteladanannya ini ya. Jadi patut kita tiru atau patut kita contoh. Itu dia tujuannya. Nah, sekarang kita bicara tentang struktur dari teks biografi. Itu ada 3 orientasi. Nah, orientasi ini adalah pengenalan tokoh. Nah, siapa saja tokoh. Nah, kita itu ada pengenalan tokohnya. Terus yang kedua, strukturnya peristiwa penting. Nah, berisi perjalanan hidup, pengalaman atau kontribusi untuk keteladanan. Nah, yang terakhir strukturnya reorientasi. Ini boleh ada, boleh tidak. Nah, makanya disebut dengan opsional ya. Opsional. Nah, ciri kebahasaannya ada 4 juga. 4. Yang pertama menggunakan kata ganti. Kata gantinya itu apa? Kata ganti orang ketiga. Orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga, ia dan beliau ya. Jadi kita penyebutannya dia atau ia itu boleh. Terus ada kata beliau. Terus yang kedua banyak korban material. Nah, ini ada kata lahir ya. Cut Nyak lahir di Banda Aceh misalnya ya. Jadi ada kata lahir yang digunakan. Terus ada kata apa lagi yang digunakan? Ada kata belajar. Beliau belajar di mana, sekolah mana, itu harus dijelaskan di sana pastinya. Terus ada meraih prestasi apa saja nanti disebutkan. Terus beliau membangun ini. Nah, itu ada keterangannya. Terus yang ciri kebahasaan ketiga adalah menggunakan keterangan waktu atau temporal. Kata waktunya adalah pada tahun kemudian. Nah, itu kata-kata yang sering digunakan dalam teks biografi. Nah, ciri kebahasaan terakhir adalah kalimat naratif dan deskriptif. Nah, itulah ringkasan materi untuk nanti ujian semester ganjil ya. Ujian semester ganjil kelas 10 itu ada 30 soal. Yang pertama bagiannya adalah pilihan ganda. Pilihan ganda berarti dia ada 20 soal. Lalu ada penjodohan. Nah, nanti ada kalimat nanti dijodohkan dengan yang sama pengertiannya. Ada 5 soal juga. Terus terakhir soal esai ada 5 juga. Jadi semoga anak-anak ibu bisa menjawab soal ujian dengan baik. Nah, nanti jangan ada yang remedial ya, nilainya bagus semua. Oke, cukup sekian materi kita kali ini, pagi ini. Semoga nanti nilai ujiannya juga bagus. Nah, ini doanya nggak putus-putus ya. Iya. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya di semester depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.